Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo teman-teman semua, welcome back di Ibadah Online AMPM. Gak kerasa ya, hari ini udah hari Minggu lagi nih. Jangan lupa untuk mengikuti Ibadah AMPM setiap minggu kedua dan minggu keempat pukul 10 pagi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus, kami juga menyediakan beberapa call yang kalian bisa join setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 7 malam. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi. Happy Sunday teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. God bless you. Shalom semuanya, kembali lagi di ibadah kita. Kita senang bisa berkumpul sama teman-teman di awal tahun ini. Semoga teman-teman yang di rumah sehat-sehat semuanya sampai nanti kita ketemu di ibadah offline kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan semuanya yang kita punya, kita serahkan semua ke dalam Tuhan. Karena kita percaya di saat kita berkumpul, di saat kita menyiapkan hati kita, di saat kita memberi hati kita ke Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Aku tak
mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, ya la ya shande. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama tinggikan namanya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kebesaran-Mu Tuhan. Yesus, Kau besar Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesus, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
berkati setiap mereka Tuhan yang lagi mendengarkan firman, yang lagi mengikuti ibadah hari ini Tuhan Yesus. Dengan mulut kami mau mengaku kalau Engkau adalah Tuhan Yesus satu-satunya dalam kehidupan setiap kami. Cuma Engkau yang layak untuk terima sembah dan pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu gak berkesudahan di dalam setiap hati kami. Kasih-Mu gak berkesudahan Tuhan dalam setiap harinya Tuhan Yesus. Kami gak bisa berkata-kata apa-apa selain kami mengatakan kalau Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik Tuhan. Terima kasih kalau kami dikasih kesempatan untuk ibadah hari ini. Kami dikasih kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan hari ini Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami mau dapat Tuhan, itu semua boleh menjadi rema untuk setiap kami. Berkati lidah hamba, bibir hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan lagi memberikan sesuatu buat setiap kami. Setiap harinya kami akan mendapat hikmat yang baru, kami mendapat pengertian yang baru. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan kami mengerti isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua yang ini ada di dalam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarkan segala pujian, segala hormat dan syukur kami kembalikan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menikmati. Terus berkati. Haleluya, apa kabar anak-anak muda yang ada di GBI Widuri? Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita walaupun tiba-tiba Omikron datang lagi menyerang Jakarta. Tapi saya yakin dengan semangat, dengan penuh sukacita, maka saudara akan tetap menanti-nantikan dan berharap selalu pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau Kau pilih hamba-Mu hari ini untuk menyapa anak-anak muda, sahabat-sahabat hamba-Mu di GBI Widuri. Kami yakin dan percaya mereka juga haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu, berkati, urapi hamba-Mu agar setiap apa yang sudah hamba persiapkan boleh terseberangi di telinga dan hati setiap anak-anak muda yang begitu antusias untuk mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan, haleluya. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah warning to young people. Ya, saya percaya artinya dalam terjemahan bebas, peringatan-peringatan yang serius untuk anak-anak muda. Ya, ini ada peringatan untuk kaum muda. Oleh karena itu sekali lagi saya mau saudara membaca satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 berkata demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi orang percaya secara khusus kaum muda. Saya membuat beberapa catatan untuk kita bahas atau saya seberangkan buat saudara. Dan ini boleh menjadi bekal atau menjadi mungkin juga peringatan buat kita semua. Nah, dikatakan karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saya membuat catatan di sini bahwa Tuhan menghendaki umatnya bersukacita. Tuhan mau kaum muda bersukacita. Tuhan mau saudara dan saya atau secara khusus anak-anak muda ini menikmati masa mudamu. Menikmati pertumbuhan hidupmu. Masuk di dalam komunitasmu. Tetapi dalam firman Tuhan tadi dikatakan, berhati-hatilah karena jelas dikatakan Tuhan tetap meminta pertanggungjawaban. Ya, jikalau kita diizinkan Tuhan hidup, berarti juga kita harus mempertanggungjawabkan izin yang Tuhan berikan. Kadang tanpa sadar mulai kesombongan terjadi, mulai sulit untuk dinasehati, mulai memakai ayat-ayat untuk mengatakan, kan kita harus menikmati masa muda kita. Nah, hari ini kita akan belajar. Singkat saja, ada beberapa poin yang saya dapati dalam pergumulan, dalam perenungan, dalam mempersiapkan ini buat saudara.
Saya percaya saudara anak-anak muda yang ya punya intelektualitas yang luar biasa, saudara anak-anak muda yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan mungkin saudara jauh lebih pandai daripada saya dalam menggunakan medsos, memainkan jari-jari saudara, mengikuti perkembangan zaman, internet dan lain sebagainya. Tapi mari kita akan belajar bagian yang penting di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, saudara lihat, mengapa banyak kaum muda menganggap biasa atau mengapa banyak kaum muda, saya katakan dalam istilahnya, menganggap sepele dalam menjalani pergaulannya. Ya, banyak anak muda menganggap, ya udahlah biasa-biasa aja deh. Kita kan masih muda, kita kan masih menentukan pilihan hidup, masa depan kita masih panjang dan lain sebagainya. It's okay, nggak masalah. Tetapi kita akan belajar sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat di dalam kehidupanmu. Dikatakan, mengapa banyak kaum muda menganggap sepele hal-hal yang sesungguhnya harus menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, karena kita menganggap wajar melakukan ini dan itu, karena merasa ini zamannya. Ini zaman gua loh, gua mau melakukan ini lu tenang aja deh. Penulis pengkhotbah mengatakan begini di dalam pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jadi lakukanlah apapun, tetapi tetap ingat siapa yang menciptakanmu. Selanjutnya ayat ini berkata gini. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Salomo yang diyakini menjadi penulis kitab ini di masa tuanya menyadari sehingga kitab ini ditulis untuk mengingatkan saudara dan saya secara khusus anak-anak muda. Salomo ketika menjadi raja, menjadi anak muda yang luar biasa, pasti tampan, dia melakukan segala hal yang dia pikir ini sesuatu yang hebat. Kita ketahui dia punya 1000 pasangan. Ada yang resmi dan yang tak resmi, itu urusannya lain. Tetapi 1000 itu menunjukkan bagaimana dia begitu liar, dia begitu melepaskan hasratnya kepada siapapun karena dia sedang menikmati masa muda. Dan waktu menulis ini dia sudah tua. Waktu menulis ini dia sedang mengalami segala macam hal dalam hidup yang merupakan harga yang dia bayar. Makanya dia katakan, lagi muda nikmati, tapi harus hati-hati. Nanti Tuhan minta pertanggungjawaban. Dan saat ini, atau saat itu, waktu Salomo menulis, dia tahu dia sedang harus mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia kerjakan. Dalam istilah kerennya, kalau lu buat dosa, lu minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi. Harga atau upah dosa itu harus kita kerjakan. Makanya kalau ada seseorang yang mencuri, bertobat diterima Tuhan, tetapi dia tetap masuk penjara. Atau ketika ada orang yang melakukan tindakan yang gak baik, dia bertobat benar, tetapi hukuman sosial atau gosip yang terus menerpa dia, atau omongan-omongan yang menekan hidupnya, itu pasti terjadi. Dan itu berlaku juga buat saya, buat saudara, buat anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa kita menganggap sepele pergaulan kita? Karena kita sombong, kita mengatakan bahwa ini kan sesuatu yang wajar yang kau lakukan. Karena ini zamannya gua, ini umurnya gua. Jadi itu yang pertama, mengapa kita menyepelekan pergaulan kita. Yang kedua, mengapa banyak kaum muda menganggap sepele? Karena over pede, over percaya diri. Ya, over keyakinan, karena imannya dia pede bahwa dia nggak akan pernah bisa jatuh. Tenang aja, saya ada di mana-mana. Saya ini kan terus berdoa, saya ini kan baca firman, saya ibadah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua dikatakan bahwa segala sesuatunya mampu diatasi. Inilah orang yang over pede, orang yang over confidence, over percaya diri yang luar biasa sekali. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Dikatakan dengan jelas begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ingat, dengar baik-baik. Banyak kelompok-kelompok anak muda Kristen, mereka keluar memang tidak main dengan kelompok anak muda yang tidak seiman. Mereka bergereja bersama-sama, lalu mereka selesai ibadah kumpul sama-sama, gaul sama-sama, dan di situ iblis mulai masuk, lalu di kelompok itu mengatakan bahwa ya biasa-biasa aja deh. Nah, inilah yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada orang juga yang di dalamnya situ mengenal Kristus, tetapi dikatakan bahwa
Dia tidak mengenal Allah. Jadi ada orang Kristen yang pada hakikatnya tidak mengenal kekristenannya. Ada orang percaya Kristus, tapi pada kenyataannya dia tidak mengenal siapa Kristus, cuma percaya. Nah, inilah yang ditakuti oleh Paulus. Dan ini juga yang ditulis oleh pengkhotbah, hati-hati. Di masa mudamu hati-hati. Merasa over pede. Wow, waktu kau masuk dalam pergaulan yang buruk, maka kebiasaan-kebiasaan baikmu akan berkurang. Dan akhirnya tidak ada yang baik sekalipun yang kita kerjakan. Padahal kita mengerti, kita tahu kebenaran. Jadi ini kita belajar, saudara. Kita over pede pada iman kita. Sehingga kita menganggap pergaulan itu menjadi sepele. Dan pada akhirnya kita jatuh. Dan waktu kita jatuh, kita hanya bisa menangis. Lalu kita datang ke gembala, kita datang kepada kakak-kakak senior dan bertobat lagi. Nggak apa-apa sih kalau masih sempat bertobat. Kalau nggak sempat, nah ini menjadi bagian yang penting. Nah, saudaraku, jadi 2 prinsip sederhana yang kita pelajari hari ini. Mengapa banyak anak muda menganggap sepele pergaulan? Mengapa banyak anak muda menganggap enteng pergaulan? Padahal pergaulan-pergaulan yang kita hadapi hari ini adalah pergaulan di mana iblis seperti singa lapar sedang berputar-putar siap menerkam saudara dan siap menerkam kami para hamba-hamba Tuhan. Jadi alasannya mengapa kita anak-anak muda menganggap itu sepele hanya 2. Atau banyak lain, tapi hari ini di waktu yang singkat ada 2 yang saya sharekan. Menganggap wajar kalau melakukan ini itu adalah sesuatu yang biasa di zaman hidup saya, di usia saya, itu biasa aja lah Pak Pendeta. Nah itu yang membuat kita jatuh. Yang kedua, kita overconfidence. Kita over percaya diri, over pede. Sehingga nasihat siapapun ya kita anggap biasa. Sehingga dalam pergaulan pun kita anggap sesuatu yang biasa. Dan pada kenyataannya, di tengah pergaulan kita, bukan di luar orang percaya, di dalam orang percaya pun masih banyak yang tidak mempercayai kuasa Tuhan. Sehingga pergaulan buruk itu sedikit demi sedikit menggerogot kebiasaan baik kita. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menghasilkan buah. Tidak ada lagi kebaikan yang bisa kita pertontonkan padahal kita mengerti kebenaran. Anak-anak muda dimanapun kau berada saat ini, yuk tetap semangat. Jadi orang Kristen yang benar-benar saudara boleh manfaatkan masa mudamu, tetapi tetap kontrol hidupmu, tetap percaya, tetap yakin, dan tetap bisa membedakan atau kita bisa mengukur diri kita untuk tidak kita terjerumus, bergaul dengan hal-hal yang buruk dengan orang-orang yang tidak pada hakikatnya mempercayai Kristus. Jadi 2 prinsip, mengapa kita anggap sepele? Karena kita merasa kita hidup di zaman ini, di zamannya. Yang kedua, karena kita overconfidence. Nah, kita belajar lagi berikutnya. Bagaimana agar dapat menjauhi kebiasaan atau kesenangan duniawi di dalam hidup masa muda ini? Ya ingat ya saudara, kita harus menjauhi, tetapi bukannya berarti putus sama sekali. Ketika ini, kayaknya ini udah mulai-mulai nggak beres nih, kita harus jauhi. Bahkan kalau perlu kita penggal sekaligus. Yang pertama, kita belajar bagaimana agar kita bisa menjauhi kesenangan duniawi yang bisa merusak masa muda kita. Ingat hukum yang pertama dan yang utama waktu Yesus ajarkan kepada para murid. Karena ada orang yang bertanya, Yesus hukum apa yang paling besar di dalam hidup ini? Di dalam Matius 22 ayat 37 dan 38 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu dikatakan lagi di ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama adalah Yesus memerintahkan. Kan ditanya apa sih hukum yang paling besar? Maka kata Yesus sebagai Tuhan kita, dia katakan kasihilah Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita dapat menjauhi kesenangan duniawi dalam masa muda kita, dalam masa muda saudara? Menghormati Tuhan yang sudah menyucikan dan menyelamati hidup kita. Saudara, waktu kau dengar ini, kalau kau benar-benar sudah menjadikan Kristus Yesus Tuhan, maka kau harus menghormati. Menghormati berarti menjaga nama baik. Saya menghormati papa saya menghormati mama saya. Jadi dimanapun saya berada, ketika saya melakukan tindakan apapun yang saya pikirkan, saya harus jaga nama baik keluarga saya. Keluarga saya belum tentu bisa memelihara saya atau menyelamatkan saya, menyucikan saya sesempurna apa yang dilakukan Bapa Surgawi yang turun ke dunia, yang menjadi daging firman itu dan hidup bersama-sama. Jadi yang pertama, bagaimana kita menghindari pergaulan yang buruk. Ini peringatan saudara. Hormatilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Takut
Tapi kalau nggak hormat, di belakang bisa ngomongin, bisa tetap melakukan hal yang buruk, lalu kalau berhadapan baik lagi. Nah, itulah yang terjadi dalam contoh sederhana kepada orang-orang yang kita takuti. Tetapi saya mau, saudara dan saya anak-anak muda, bukan hanya takut sama Tuhan, tapi hormat. Karena ketika kita hormat, maka setiap sikap hidup kita pasti kita jaga, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Tuhan Yesus katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang, agar dengan sikap dan tindakanmu Bapa kita di surga ditinggikan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Anda yang ada di tempat masing-masing. Yang kedua saya pelajari, bagaimana agar dapat menjauhi kesenangan dunia dalam hidup masa mudamu. 1 Timotius 4 ayat 12 menjadi landasan untuk menghindari kesenangan dunia, menjauhi kesenangan dunia, ya tentu kesenangan dunia yang membuat rohani kita makin turun, dunianya semakin tinggi. Saudara, dikatakan begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Jadi jelas sekali saudara dan saya. Yang kedua, agar kita mampu menghindari atau menjauhi kesenangan-kesenangan duniawi dalam masa muda adalah berani berkata tidak atas setiap pergaulan yang bertentangan dengan iman. Jadi katakan tidak dalam pergaulanmu, katakan tidak dalam bertemanmu kalau itu bertentangan dengan iman. Kalau itu bersinggungan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu mengganggu pertumbuhan imanmu, katakan tidak. Orang yang kau taksir sekalipun, kalau dia tidak membawamu lebih dekat kepada Tuhan, lupakan. Lebih baik sakit hati sekarang daripada nanti ancur-ancuran kemudian. Jadi apapun yang tidak membawa kita pada pertumbuhan iman dan mulai menurunkan duniawi kita, jangan diterusin. Kalau kita hidup bersama seperti ini dan kita mengenal Kristus, ini iman, ini dunia, maka harusnya seperti ini dan dia semakin turun, semakin turun, semakin turun. Jadi yang kedua pelajarannya sederhana. Jelas berani berkata tidak atas setiap pergaulan yang bertentangan dengan iman. Ya, saya tidak melarang saudara bergaul. Kemanapun saudara bergaul boleh. Selama itu membuat imanmu menjadi lebih baik. Kalau tidak, stop. Ya, ada orang yang lebih kuat, dia bergaul dengan orang-orang yang jahat sekalipun, yang bertentangan dengan kebenaran firman, tapi dia tetap bisa bertahan. Nah, saya rindu saudara seperti itu. Ya, setelah kita belajar dan kita tahu bagaimana agar kita dapat menghindari pergaulan yang tidak baik itu, tadi yang pertama jelas saya katakan menghormati Tuhan yang sudah menyucikan dan menyelamatkan kita. Secara khusus anak muda, dengar baik-baik. Lalu yang kedua, berani berkata tidak pada pergaulan yang bisa bertentangan atau merusak iman saudara. Berikutnya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Artinya apa, saudara? Artinya di sini, saudara dan saya terus-menerus harus, ini nasihat sederhana anak muda, tapi saya akan terus ulangi, bahkan di khotbah orang tua pun saya akan ulangi. Ya, jadi teruslah membaca firman Tuhan, teruslah berpikir tentang firman Tuhan, dan teruslah melakukan apa yang firman Tuhan mau. Jadi singkatnya, terus membaca, terus berpikir, terus melakukan, ya, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Ayat ini jelas dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dilakukan orang-orang yang gak percaya. Dan saya percaya waktu kau hadir hari ini, kau sedang ada dalam pertemuan. Engkau sedang membaca, engkau sedang berpikir. Dan setelah ini kau sedang dan akan menjalani firman Tuhan. Nah, Paulus itu rindu sekali terjadi pada seorang pendeta muda yang namanya Timotius. Jadi Paulus terus-menerus ingatkan, bahkan tadi dikatakan jangan engkau minder waktu kau muda, ya. Jadi jelas Paulus mau waktu kau muda, jangan kau merasa canggung, jangan kau merasa nggak berani,
Jangan kau minder, tetapi waktu kau muda, supaya kau bisa tampil dimanapun, kau bisa berani, kau bisa mengalahkan pergaulan itu. Yuk terus, jangan hindari ibadah-ibadahmu. Jangan hindari waktu-waktu teduhmu. Jangan kau lagi lewat untuk tidak membaca firman Tuhan dan merenungkan. Atau merenungkan bagian-bagian lain. Entah itu puji-pujian, entah itu menyaksikan siaran-siaran YouTube rohani dan lain sebagainya. Yang semuanya harus mengangkat iman saudara dan saya. Maka sekeras apapun tantangan dari luar, sekeras apapun pergaulan anak-anak muda hari ini, engkau akan ada di sana dan engkau akan dengan mudah melaluinya karena engkau menjadi orang yang sudah mempersiapkan dirimu menghadapi hari-hari yang keras ini, hari-hari yang ganas ini, di mana iblis terus memantau kita dan siap menerkam kita, tetapi kita mulai tahu. Kalau kita perhatikan tadi dari atas, jangan anggap remeh pergaulan. Kalau kita perhatikan 2 poin, mengapa kita menganggap sepele? Karena kita menganggap diri kita sudah beriman, sudah kuat. Lalu kita menganggap, kan biasa-biasa aja lah Pak Pendeta kalau pergaulan. Di zaman kita, ini kan zamannya gua, umur-umur gua kan lagi nyari identitas, jangan takut lah. Kita kan yang penting tiap minggu ibadah. Oh iya, itu bagus kalau memang pada akhirnya kita mampu melewati tantangan demi tantangan. Anak-anak muda, dengar baik-baik sekali lagi. Yuk kita mulai mempersiapkan diri kita menghadapi hari esok, hari depan yang lebih keras. Karena bayangkan selama 2 tahun pandemi ini aja kita nggak akan pernah mampu memprediksi begitu cepatnya perubahan ya. Saudara mungkin ada istilah-istilah saudara sekarang startup, orang-orang yang mulai berusaha sendiri, nggak pernah ke kantor tapi duitnya banyak, bisa kaya. Atau ada orang-orang juga yang bekerja di kantor masih muda, mampu menggeser orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua. Dan pertarungan demi pertarungan itu ketat. Dan waktu kita mulai menghadapi dunia yang bertarung dengan ketat, kadang-kadang kekudusan kita mulai diganggu, kadang-kadang hubungan kita sama Tuhan mulai retak, kadang-kadang iman kita goyah, karena kalau kita terus-menerus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita di masa muda ini, terus berpegang pada firman Tuhan, susah Pak Pendeta, bisa dilindas. Lihat tuh orang-orang, mereka main kasar, mereka nggak peduli, yang penting gua dapet duit, yang penting gua bisa sincia. Nah sebentar lagi sincia lagi kan, yang penting gua bisa happy, bisa libur ke luar negeri, bisa ke Bali, bisa kemana-mana. Hari ini saya ingin katakan, engkau punya peluang lakukan itu. Tapi jangan. Mengapa? Nanti kita menyesal seperti Salomo. Saudara boleh baca tentang Salomo. Di masa tuanya dia menderita terlalu banyak dan dia menyadari bahwa masa mudaku kugunakan dengan kekuasaan yang Tuhan berikan, ku pakai semaunya. Aku, ya saudara tahulah 1000 pasangan itu enggak sedikit saudara ya. Nah jadi hari ini lewat apa yang ditulis Salomo, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Pengkhotbah 11 ayat 9, saudara nanti baca lagi di rumah. Itu boleh membuat kita lebih hati-hati lagi dalam pergaulan. Nah mari kita lihat saudara, berikutnya ya, setelah kita tahu bahwa menghormati Tuhan yang sudah menyucikan dan menyelamatkan hidup kita, lalu berani berkata tidak pada pergaulan yang bertentangan dengan iman, lalu terus membaca, berpikir, bertindak dengan firman Tuhan, itu menjadi senjata atau menjadi tameng ya. Anda bisa menyerang si jahat, tetapi itu juga bisa menjadi benteng hidup saudara menghadapi kerasnya pertarungan hidup di akhir-akhir zaman ini. Saya percaya dan saya sangat yakin, saudara adalah anak-anak muda yang hebat. Saudara adalah anak-anak muda yang berkualitas. Saudara adalah anak-anak muda yang optimis, yang melihat ke depan dengan pegangan bahwa janji Tuhan adalah bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, biarlah engkau boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak muda yang optimis, anak-anak muda yang punya planning yang luar biasa ke depan, sehingga menghadapi tantangan yang buas, yang kasar ini, kita tetap yakin bahwa bersama Kristus saya cakap menanggung segala perkara, dan segala gelombang, segala badai tetap akan kuterobos. Aku akan berdoa, aku akan minta Tuhan memberi kekuatan untuk saya menghadapi tantangan ini, sehingga peringatan hari ini menjadi peringatan yang luar biasa. Sebagai anak-anak muda, pegang firman Tuhan. Jangan sepelekan pergaulan saudara. Jangan anggap itu biasa-biasa saja. Jangan overconfidence. Tetapi jadilah orang yang terus menghormati Tuhan, yang telah menyucikan, menguduskan, dan menyelamatkan kita dari hidup. Dan yang kedua,
Terus berani ambil keputusan, berkata tidak pada pergaulan yang akan merusak imanmu. Dan pada akhirnya saudara dan saya yang ketiga harus berani membaca firman Tuhan, berpikir tentang firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saya yakin kita akan memasuki hari-hari ke depan dengan kepastian bahwa Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya Pendeta Rio Panggabean pada kesempatan ini juga mau mengucapkan gong si facai buat yang merayakan, karena 2 hari lagi kita akan sincia. Dan jangan lupa kue keranjang, angpau dibagikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini, baik yang bukan jemaat GBW Duri tetapi sedang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya ini menjadi pesan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau luar biasa. Kalau hari ini kami diingatkan untuk menjadi anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang berani mengambil keputusan, mengambil sikap, bahkan mengubah karakter kami menjadi karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak muda yang hari ini bergabung bersama-sama. Tuhan, hamba berdoa biar mereka tidak lagi menyepelekan, tidak lagi menganggap enteng pergaulan masa kini. Ajar mereka untuk mengingat kalau hari ini Tuhan mengingatkan mereka bahwa hidup ini keras, dan jangan pernah menganggap ini zamannya saya, ini zamannya mereka. Ini adalah zaman yang keras sehingga mereka harusnya bergantung kepada Tuhan. Dan hamba berdoa biar anak-anak muda di tempat ini yang menyaksikan tayangan ini tidak overconfidence, tidak overpede dengan imannya. Karena dengan demikian itu sangat berbahaya. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hamba berdoa kebiasaan baik anak-anak muda di tempat ini tetap bertahan, bahkan naik dan lebih naik lagi, meningkat setiap hari. Bapak, hamba berdoa untuk pesan-Mu agar kami semua, secara khusus anak-anak di GBW Duri, boleh menjadi anak-anak yang begitu bersyukur, menghormati Bapa di surga, yang sudah turun ke bumi dalam wujud Kristus, mau menyucikan dan mau menyelamatkan kami. Anak-anak muda, hamba-Mu berdoa. Bapa berdoa, hamba berdoa untuk mereka, Bapa. Biar mereka menghormati-Mu dimanapun mereka berada. Di gereja, di rumah, di sekolah, di tempat pekerjaan, di pergaulan. Mereka menghormati lewat tindakan mereka, nama-Mu dimuliakan. Lewat tindakan mereka, Engkau ditinggikan. Bapa, hamba juga berdoa kepada mereka. Untuk mereka boleh menjadi anak-anak muda yang percaya diri. Tidak menghindari ibadah. Mereka sungguh-sungguh menjadi anak muda yang berani berkata tidak pada hal-hal yang merusak iman mereka. Biarlah pergaulan-pergaulan yang mereka masuki menjadi pergaulan yang mereka bisa saring. Bahwa ini baik, ini tidak baik. Dan semua ukurannya adalah firman Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada. Secara khusus pemuda-pemuda GBW Duri. Biarlah menjadi pemuda-pemuda yang haus, yang giat membaca firman Tuhan. Yang bukan saja membaca tetapi berpikir menggunakan akalnya untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih mereka juga melakukannya. Terima kasih Bapak. Peringatan untuk anak-anak muda hari ini telah hamba sampaikan. Engkau yang menyempurnakan di telinga dan hati mereka. Dan hamba percaya mereka mampu melakukannya karena mereka berjalan bersama Kristus yang berjanji memberi kekuatan kepada anak-anaknya. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya saudara dan saya dan kita semua sudah diberkati Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk memberkat. Kiralah bayasika labayasanda. Kurala bayasiki alabayasandi. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah bakul nasimu. Diberkatilah buat tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia limpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita percaya sudah berkati, sama-sama kita katakan amin.